gue dilatih dari dulu adalah 10 o'clock rule kan, peraturan jam 10. Jadi kalau malam ini lo manggung lo pecah, besok pagi jam 10 pagi udah nggak boleh sombong lagi, lo harus nulis materi baru. Kalau malam ini lo manggung lo ngebom, which is gak lucu sama sekali, jam 10 pagi apapun yang terjadi, lupain, lo bikin materi baru. Jadi lo sukses mau apa segala macam, jam 10 pagi keesokan hari lo udah lupain lagi. Lo nggak harus kayak anjir yang gue bikin tadi keren banget ya. Wah. Terus dia bayang-bayang itu terus. Iya atau apapun lah itulah gitu, atau merasa pernah mentor orang terus orangnya berhasil gara-gara gue mentoring gitu misalnya, ya jam 10 pagi juga gue harus mentoring orang baru lagi. Gak harus kayak yang setelah jam 10 gue masih kayak gara-gara gue mentoring orang, lihat tuh sekarang itu orang jadi hebat gitu misalnya. Ya jam 10 pagi gue harus udah lepas dari itu. Artinya gak tepat jam 10 ya, tapi maksudnya filosofinya adalah kalau lo ngelakuin sesuatu dan sesuatu itu hebat dan baik dan bagus, ya besok juga hari baru bro. Ngerti gak sih maksud gue? Ya ngapain amat gitu. Kadang-kadang kalau orang bilang buku, waktu itu pernah ada yang nulis buku di mailing list. Oh iya buku juga. Gara-gara buku Raditya Dika jadi banyak yang baca buku. Karena kan buku gue sangat amat culun. Maksudnya cuma buat ketawaan doang. Oke. Maksudnya buku yang ringan. Iya. Sehingga gara-gara mereka baca buku gue, mereka jadi mau baca buku yang agak lebih berat. Jadi bukunya Radit ini jadi batu. Entry level mereka untuk masuk ke dunia literasi yang lebih baik lah gitu. Kan buku gue kan ketawa-ketawa doang gitu loh. High pop komedi doang gitu. Nah ada yang nulis gitu juga. Nah buat gue juga, gue gak mau membahas atau mau ngegedein atau apa. Maksud gue, itu kan tesisnya dia. Tapi kan buku yang lain kan juga ada selain gue. Metropop kan juga jalan waktu itu. If I'm in Love, buku juga, buku pop juga. Me versus High Heels juga buku pop juga. Kan kita sama-sama bermain yang sama. Sama kayak stand up comedy, gara-garanya Radit tapi gini. nggak ada penulis yang tiba-tiba on the front row giving impact lagi juga bang. Ya mereka nulis aja gitu loh. Oke, katakanlah kita bahas itu. Oke. Katakanlah benar bahwa Raditya Dika lah yang bikin orang jadi mau nulis. Penulis yang dilihat, penulis yang front row kelihatan. Ya terus gimana? Terus ya udah makasih, ngerti gak? Iya. Paham gak sih? Gue tuh lebih tertarik kayak misalnya si Panji waktu bikin komunitas stand up Indo. Kita ngumpul rame-rame, gue termasuk salah satu yang dapat ilmunya lebih dulu. Karena gue memang mempelajari stand up comedy buat gue menulis buku. Oke. Ngerti gak? Karena gue mempelajari stand up comedy untuk menulis buku, maka gue punya ilmunya. Dan ilmunya itu gue pakai yang akhirnya viral tuh yang video di Comedy Cafe waktu zaman dulu. Iya. Terus makanya anak-anak itu pengen bikin komunitas stand up Indo. Kata-kata pertama Panji waktu itu adalah, kalau mau komunitasnya gede, lu harus ngajar. Kata Panji gitu. Lu harus ngajar. Itu ilmu hip hop tuh bang. Oh iya? Each one teach one. Nah itu Panji berarti dengerin Iya karena dia hip hop tuh. banget kan. Iya. Tapi kenapa rapnya? Oke, terus